Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menerbitkan PMK nomor 212 garis miring PMK 07 garis miring 2023 yang mengatur terkait dengan DAU. Ya, di pasal 2, ya, di pasal 2-nya ini bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A. Gajian formasi P3K. Nah, ini sudah eksplisit sudah. Jadi pasal 2 bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas A. Penggajian formasi P3K. Terus pasal 3 ayat 1 bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk penggajian formasi P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditentukan berdasarkan jumlah formasi P3K, B. Gaji pokok dan tunjangan yang lekat, dan C. Jumlah bulan pembayaran gaji P3K. Ini salah satu contoh, ini rekomendasi panja dulu Pak, Bapak Ibu, bahwa kami memang meminta agar ini dimunculkan betul, dipisahkan. Tidak kemudian kayak earmark yang tahun 2021. Untuk sumber daya manusia. Akhirnya ditafsirkan oleh pemerintah daerah, ya termasuk ya membangun jalan, sarana pendidikan itu bagian dari. Nah ini yang 2023 pengaturan DAU-nya sudah ditentukan. Jadi sudah jelas judulnya formasi P3K. Untuk apa? Untuk penggajian berdasarkan formasi dan tunjangan yang melekat. Nah itu. Ini sebenarnya ini bagian, jadi Bapak sama Ibu-Ibu datang ke Komisi 10 ini udah pas. Ya, ini menjadi bagian dari rekomendasi yang akan kami bawa ke rapat-rapat dengan mitra kerja. Nah, jadi memang kalau perbal Pak, Bapak Ibu, kalau kami sampaikan, ini seluruh teman-teman di Komisi 10 selalu menyampaikan tentang tenaga kependidikan dan guru TK. Jawaban dari pihak kementerian, kita selesaikan dulu yang sekarang, yang guru-guru SD, SMP, SMA, SMK ini, baru setelah itu yang TK dan tenaga pendidikan. Nah, itu kalimat verbalnya. Nah, karena itu memang kami sampai rapat terakhir kemarin kalau nggak salah dengan eselon 1 kurang lebih 5 hari yang lalu, ya, kami sudah sampaikan juga. Nah, jadi insya Allah apa yang Bapak Ibu sampaikan ini akan kami perjuangkan dan mudah-mudahan ini bisa memenuhi aspirasi yang panjenengan sampaikan. Nah, jadi itu. Jadi ini ada beritanya, cuma Bu Ketua, ini pemerintah ini memang selalu nggodain kita. Keputusan di akhir tahun ketika DPRD sama pemerintah udah ketok palu mengenai penggunaan gitu loh. Dulu earmark juga begitu. Earmark kalau nggak salah akhir November 2021 ketika DPRD dan pemerintah terlalu ini kan sama aja ngodain kita ini. November ini tanggal 27 Desember 2022 suratnya. Nah ini. Sehingga saya nggak tahu nanti, kita harus tanya Kementerian Keuangan, apakah kemudian ini bisa dieksekusi di tahun 2023 kan gitu. Nah, tentu nanti mungkin ada mekanisme sendiri, tapi ini kemajuan Pak Ketua, ini kemajuan dari tidak ada address menjadi ada address. Artinya nanti ketika nanti bisa perjuangan kita memperjuangkan ya mudah-mudahan jadi artinya kalau nanti perjuangan kita bersama terkait dengan guru TK dan tenaga kependidikan, cantolan menyangkut anggarannya sudah tersedia sebenarnya, sudah fokus, sudah ada identitasnya. Karena selama setahun ke depan ke belakang kemarin Bupati, Gubernur, Wali Kota se-Indonesia menyatakan kami tidak diberi uang Pak. Semuanya begitu memang. Karena addressnya tidak jelas. Nah, kalau addressnya sudah jelas berdasarkan PMK 212 ini,
Nah, tentu ini menjadi pintu masuk bagi terutama bagi legislator yang ada di daerah untuk menggunakan PMK ini sebagai bagian dari penganggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat terhadap guru-guru P3K. Saya pikir itu pimpinan sebagai tambahan penegasan dari yang disampaikan oleh Bu Ketua bahwa memang separuh dari rekomendasi panja yang dilakukan di Komisi 10 sudah dilaksanakan, tinggal bagaimana kita awasi bersama agar yang belum ini bisa kita tuntut itu bisa direalisasikan oleh pihak eksekutif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua, Waalaikumsalam. Bu Ketua sedikit aja mau nanya kepada Mas Ridwan. Formasi yang diberikan oleh pusat itu berapa? Yang diusulkan oleh daerah itu berapa? Terkait dengan P3K ini. Semua atau hanya TK, Pak? P3K yang ada, yang semua yang guru. Ya. Bisa dibantu ya? Maaf, Pak Dewan dari Komisi 10. Mas aja, Untuk jangan formasi, Mas Mujib. Iya. Untuk formasi P3K itu diambil dari Dapodik sekolah. Formasinya langsung diambil dari Dapodik sekolah kebutuhannya. Jumlahnya, maksudnya jumlahnya, Bu? Maksud saya jumlahnya itu sebenarnya berapa, yang diusulkan berani sesuai dengan kebutuhan apa enggak? Untuk tahun ini sekitar 1.300, Pak, banyak di Kabupaten Rembang. Ada beberapa yang tidak bisa memenuhi, ya. Yang diusulkan 1.300. Bu, izin Bu ya tambahan. 1.300 diusulkan. Ya. Terus yang sudah lulus berapa? 1.200, sekitar 1.200-an. 1.200-an. Iya. DAU yang ada untuk formasi itu masih mencukupi tidak? Itu kurang tahu Bu kalau DAU kami. Terkait yang DAU ini kita terimanya gelondong. Terkecuali tadi ada leksi. Ya. Di luar ini semua, Ibu pimpinan dan Ibu-ibu, Bapak Ibu anggota Komisi 10, ada satu yang kami dulu sebelum sama Ibu-ibu PGTK ini, kami juga sempat digeruduk oleh tenaga penjaga sekolah. Ini juga karena ini perlu kami sampaikan karena ini terkait dengan lini pendidikan juga, bahwa menurut saya ada kelompok yang paling marginal di dunia pendidikan ini, yaitu penjaga sekolah ini. Penjaga sekolah ini melakukan fungsi-fungsi yang hampir seluruhnya dilakukan oleh manusia. Jadi mulai membuka pintu, mulai membersihkan ruang kelas halaman, nyampe nyeberangin sekolah, artinya fungsi driver, fungsi cleaning service, fungsi security ini dikerjakan oleh ini orang. Tapi sampai sekarang pengakuan formasi untuk ini nggak ada. Bahwa justru saya melihat ada semacam degradasi status. Jaga sekolah ini merupakan sesuatu yang mulia, yang bermultiguna, tapi mau dikerdilkan dengan cleaning service, satpam, driver. Nah, ini menurut saya penghinaan. Sehingga lewat forum ini juga kami menyampaikan titipan salam dari forum penjaga sekolah se-Kabupaten Rembang yang telah berkoordinasi dengan kami. Ada 200-an personel, dan beberapa waktu yang lalu perwakilannya sudah pernah kami bawa ke Kementerian Menpan RB, diterima oleh staf sana. Tapi sekali lagi alasannya ketika kami ke eksekutif, mereka sambatnya tentang legislatif. Ketika hari ini kami suan di forum legislatif, di lembaga legislatif, lagi-lagi lebar-lebarannya begitu. Dan terus terang saja kami yang di daerah tidak merasakan ini semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami fair, di daerah itu semua seperti hari ini. Kita kepengen rapat sama dinas A, dinas B, dinas C, kami eksekusi sehari selesai, Bapak Ibu. Terus terang saja, jadi kami merasa agak sedih ketika di forum ini tadi Bapak yang Mas Fikri ya,
Mas Fikri tadi cerita bagaimana kesulitan mengkoordinasikan antar lembaga begini. Kami ini terus terang saja tidak kami temukan di daerah. Kami di daerah hari ini kepengen ketemu sama kepala UPD, kepala UPD jadi itu kami di daerah. Jadi sebab hari ini dinas, kami butuh BKD, kami butuh dinas pendidikan, kami butuh dinas ini, butuh dinas ini. Sehari kita bisa selesai kok Pak. Tidak perlu muter-muter kayak begini. Yang kedua, tadi ini saya juga lihat ibu-ibu yang di luar kesini, masuk ditumpakin mobil kanjel kayak ketangkep razia Satpol PP saja. Pak Ibu. Ya. Jadi mohon hal-hal semacam ini saya kira bisa dibenahi demi citra lembaga legislatif yang di sini adalah merupakan senior-senior saya. Itu sehingga sekali lagi kami sangat berharap, sangat memohon sekali akan dibentuknya panja, dan jika nanti Rembang dibutuhkan untuk hadir, kami siap hadir. Memang dari PGTK, dari tenaga penjaga sekolah pengen dihadirkan, kami dari DPRD maupun Komisi DPRD Rembang diizinkan untuk dihadirkan, kami akan siap datang untuk sama-sama menyuarakan aspirasi masyarakat yang saya wakili. Terlepas dari ini semua, sekali lagi apresiasi yang sangat tinggi kami aturkan kepada Yang Mulia Ibu Pimpinan yang telah menerima kami beserta Doro-Doro Pimpinan, juga Bapak Ibu Doro anggota Komisi 10. Sekali lagi